Baik, kali ini guru online akan membahas tentang teks negosiasi. Jadi di dalam video ini nanti akan dijelaskan apa sih pengertian teks negosiasi, lalu bagaimana ciri-cirinya, apa saja fungsinya, lalu strukturnya, dan aspek kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi. Jadi di sini memang akan dibahas secara lengkap tentang teks negosiasi ya. Baik, jadi apa sih sebenarnya teks negosiasi ini? Atau apa sih negosiasi ini sebenarnya? Pasti kalian semua sudah sering melakukan negosiasi. Contohnya saja negosiasi kepada orang tua, mungkin ibu atau ayahnya untuk meminta tambahan uang jajan misalkan. Nah, pernah ya? Oke, jadi negosiasi itu apa? Iya, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Oke, kita masuk ke materi tentang ciri-ciri teks negosiasi. Jadi, tiap-tiap teks pasti memiliki ciri-ciri ya. Dan ciri-ciri teks negosiasi ini, yang pertama yaitu isinya tentang mencari solusi. Jadi memang tujuan teks negosiasi kan untuk mencari solusi atau untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang kedua, ciri-ciri teks negosiasi yaitu menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Ya, lalu yang ketiga, penyelesaian menguntungkan semua pihak. Jadi diharapkan setelah melakukan negosiasi dan terjadi sebuah kesepakatan dan penyelesaian yang diambil itu kalau bisa menguntungkan semua pihak ya, pihak yang berkepentingan. Baik. Dan yang selanjutnya, kira-kira apa sih tujuan dari teks negosiasi ini? Nah, berdasarkan ciri-cirinya tadi, tujuannya yaitu mencapai kesepakatan dan untuk mencapai sebuah penyelesaian suatu masalah. Jadi, kan negosiasi ini bukan hanya terfokus kepada jual beli saja ya. Jadi negosiasi seperti negosiasi meminta uang jajannya ditambah atau negosiasi meminta izin mau pergi kemana, seperti itu kan. Itu kan bukan negosiasi jual beli. Jadi tujuannya kalau negosiasi jual beli biasanya untuk mencapai kesepakatan harga misalnya ya. Kalau negosiasi dalam mencari solusi sebuah masalah biasanya diharapkan mencapai penyelesaian suatu masalah. Misalkan nih tadi kan minta uang jajan, jadi diharapkan ada nih penyelesaiannya, ditambah misalkan dengan syarat harus lebih rajin belajar, seperti itu contohnya. Oke, lalu kira-kira apa saja sih unsur pembangun di dalam teks negosiasi? Ingat ya, jadi unsur pembangun dalam teks negosiasi yang pertama itu ada partisipan. Siapa sih, apa sih partisipan ini gitu ya. Jadi partisipan ini adalah orang-orang yang berkepentingan yang ada di dalam negosiasi tersebut. Jadi pihak-pihak yang bernegosiasi itu disebut partisipan. Dan yang kedua, unsur pembangun teks negosiasi yaitu adanya perbedaan kepentingan. Ini sesuai ya dengan gambaran ciri-cirinya juga tadi, bahwa orang yang bernegosiasi pastikan orang yang memiliki perbedaan kepentingan. Kalau sudah sama kepentingannya, untuk apa lagi bernegosiasi, untuk apa lagi untuk mencapai kesepakatan, untuk apa lagi mencapai penyelesaian suatu masalah kalau sudah satu tujuan, satu kepentingan. Jadi karena ada perbedaan kepentingan inilah makanya terjadi sebuah teks negosiasi ya. Lalu yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Baik di dalam negosiasi secara langsung maupun tertulis itu tetap ada pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir ada kesepakatan ya. Baik, sampai di sini paham? Oke ya, paham ya. Kita lanjut ke struktur teks negosiasi. Jadi, kalau di dalam buku siswa yang Ananda miliki, itu ada
Struktur teks negosiasi biasanya di situ disebutkan yang pertama ada orientasi dan yang kedua ada isi. Isi itu termasuk di dalamnya pengajuan dan penawaran ya. Lalu ada yang ketiga persetujuan. Tetapi kalau kita baca-baca materi dari internet, materi dari sumber-sumber buku lain, bacaan tentang teks negosiasi, itu ada juga yang menyatakan bahwa struktur teks negosiasi itu terdiri dari orientasi, permintaan atau pengajuan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Jadi kenapa berbeda? Ya berbeda ya, karena negosiasi kan saya ingatkan lagi tadi seperti yang di awal tadi, bahwa negosiasi kan bukan hanya dalam hal jual beli saja. Kalau dalam hal misalkan negosiasi untuk menambah uang jajan, itu kan tidak perlu ada pemenuhan, iya kan? Jadi langsung aja pembukaan, lalu pengajuan, Ma tambah dong uang jajannya karena ada keperluan ini, misalkan seperti itu. Baru lalu ada tawar-menawar, lalu persetujuannya apa, terjadi kesepakatan atau tidak, misalkan terjadi kesepakatan apa syaratnya. Tetapi kalau negosiasinya terjadi dalam bentuk jual beli, itu biasanya ada permintaan atau pengajuan, lalu ada pemenuhan terlebih dahulu. Misalkan, Pak ada mangga harum manis misalkan kan. Oh ada, sebentar ya saya ambilkan misalkan. Oh ada ya, ini yang sebelah ini misalkan seperti itu. Jadi ada pemenuhan terlebih dahulu. Jadi ada pertanyaan, lalu dipenuhi permintaannya tersebut. Lalu baru terjadi proses tawar-menawar seperti itu ya. Jadi yang bagian orientasi, permintaan atau pengajuan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup ini biasanya struktur teks kalau misalkan disuruh membuat tentang teks negosiasi jual beli ya. Tapi kalau yang orientasi, lalu isinya ini ada pengajuan dan penawaran, lalu terjadi persetujuan, ini negosiasi yang di luar jual beli. Contohnya negosiasi uang jajan atau negosiasi misalkan menunda pengumpulan PR, misalkan seperti itu ya. Jadi bernegosiasi siswa dengan guru, misalkan Bu, boleh nggak tenggang waktu pengumpulan tugas ini diundur, misalkan seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah teks negosiasi itu bukan hanya teks tentang negosiasi jual beli. Jadi masih banyak lagi ya tentang hal-hal yang lainnya. Baik, yang selanjutnya aspek kebahasaan di dalam teks negosiasi. Jadi yang pertama ada kalimat perintah. Kalimat perintah yang halus gitu. Jadi seakan-akan menjadi kalimat persuasif. Jadi misalkan tolong dikurangi dong harganya Pak gitu. Jadi kan kesannya halus gitu ya, secara sopan gitu, mempengaruhi penjual untuk mengurangi harganya dengan cara yang halus, padahal kan termasuk kalimat perintah, tolong dong. Nah, tolong dong Pak dikurangi harganya sedikit lagi saja, misalkan seperti itu ya. Lalu yang kedua ada kalimat tanya. Jadi ini udah lazim ya, lumrah kalau kalimat tanya ini di dalam tes negosiasi pasti banyak. Nah kalau yang ini harganya berapa? Kalau yang ini harganya berapa? Misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga ada kalimat berita. Misalkan nih dari kalimat persuasif tadi, tolong dong Pak harganya dikurangi. Uang saya tinggal Rp5.000 saja, misalkan seperti itu. Jadi itu kan sebuah kalimat berita menginformasikan sesuatu bahwa uangnya hanya tinggal 5.000 nih. Jadi secara persuasif dia meminta untuk dikurangi harganya, seperti itu ya. Lalu ada kalimat harapan atau keinginan. Jadi kalimat harapan atau keinginan ini berisi kalimat-kalimat tentang keinginan atau harapan seseorang di dalam teks negosiasi tersebut atau harapan partisipannya. Jadi misalkan, baik Pak, semoga Bapak maulah mengurangi nih harganya, misalkan seperti itu. Lalu ada kalimat bersyarat. Jadi kalimat bersyarat ini biasanya terjadi
di bagian akhir ya persetujuan. Nah, oke lah Dik, saya kurangi, tapi tolong bantu saya untuk merapikan tempat ini terlebih dahulu ya, misalkan seperti itu ya. Jadi ada syaratnya, setuju tapi bersyarat. Jadi ciri-cirinya apa? Pakai kata tapi, bila, nah, seperti itu ya. Lalu ada konjungsi kausalitas. Jadi konjungsi kausalitas ini adalah konjungsi sebab akibat. Misalkan nih, Mawar tidak jadi membeli jeruk karena mahal. Jadi mana konjungsi kausalitasnya? Konjungsinya adalah karena ya. Karena ada penyebabnya kenapa si Mawar tidak jadi membeli jeruk, yaitu karena mahal tadi penyebabnya. Oke, seperti itu saja ya materi pembelajaran tentang teks negosiasi. Semoga dapat mudah dipahami dan silakan ditambah dengan referensi membaca sumber-sumber buku lainnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.